Halo, nama saya Muhammad Wahyu Hidayah. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi. Ini adalah orasi, obrolan menginspirasi. Kemarin baru selesai sidang, aktivitasnya memang aktif di beberapa organisasi yang masih mengemban amanah. Kemudian sudah mendapatkan juga amanah di Prodi Ilmu Hukum sebagai staf administrasi, seperti itu. Nama programnya adalah International Youth Leader. Itu merupakan sebuah NGO di bawah Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi Republik Indonesia. Nah, kita kemarin ikut kegiatan tersebut, pertukaran mahasiswa dan pemuda di negara Uni Emirat Arab, tepatnya di Abu Dhabi dan Dubai. Kurang lebih sekitar 10 hari kita berada di sana. Ini adalah program yang sudah rutin ya, membuat program pertukaran mahasiswa. Jadi kemarin ada senior yang memang kita sering sharing di tahun sebelumnya, sehingga di tahun 2021 kemarin saya ikut coba submit gitu ya kan, ikut mengikuti alur seleksinya lah, informasinya melalui sosial media Instagram. Jadi saya ikut seleksi, kemudian submit beberapa persyaratan seperti esai, kemudian ada motivation letter, dan kemudian ada dari CV kita juga untuk menjadi beberapa persyaratan pertimbangan untuk pihak panitia meluluskan kita, seperti itu. Kalau berapa banyaknya panitia nggak pernah nge-up gitu ya, berapa banyak yang ikut seleksi. Tapi kalau kita lihat di postingan Instagram media panitia tersendiri gitu kan, karena kan ada persyaratan kita harus nge-repost dari Twibbon yang kita pasang gitu ya, dan lumayan banyak. Tapi yang lulus itu sekitar 16 orang dari Indonesia. Jadi dari Sumatera Utara 1 dan dari beberapa provinsi yang ada di Sumatera Utara, seperti itu. Jadi kita ada program pra, saat, dan pasca. Jadi sebelum kita berangkat kita dikasih beberapa proyek untuk menyelesaikannya. Seperti tadi ada esai kita selesaikan, kemudian kita submit. Nah, ketika kita dinyatakan lulus, kita di sana akan melakukan mini riset kembali. Jadi esai yang sudah kita buat pra sebelum di sana itu sudah terseleksi, hasilnya sudah difinalkan, sehingga di sana kita buat mini riset lagi. Jadi di sana kita mini riset, kemudian ada beberapa studi tour di tempat-tempat bersejarah di Uni Emirat Arab, kemudian ada conference, kemudian ada pertunjukan culture dari Indonesia, seperti itu. Untuk program sendiri di sana kita free. Jadi ketika kita sudah sampai lulus ataupun dinyatakan lulus nih dengan program tersebut, kita sudah dibiayain oleh pihak panitia. Cuman untuk transportasi kita dari sini ke Medan, kita harus dari Medan ke Jakarta kita harus pribadi, seperti itu. Tapi kalau untuk kelengkapan kesehatan lainnya kecuali PCR dan sebagainya kita pribadi sih. Yang unik yang pertama kali lebih kepada merubah sudut pandang kita terhadap dunia Arab gitu ya. Kalau hari ini mungkin banyak kawan-kawan yang melihat bahwa Arab itu agak ketertinggalan gitu ya, agak jauh dari peradaban modern. Justru ketika kami di sana gitu ya, justru terkejut gitu ya. Bahkan Arab itu sudah menjadi ibaratnya kiblatnya modernisasi, terkhusus di Dubai ya. Yang unik adalah ketika mungkin kita jalan di daerah Dubai, jalan rayanya itu, kita tidak menemukan orang yang akan memandu para wisatawan, melainkan robot gitu ya. Jadi ada satu robot yang namanya mapping robot. Jadi ketika kita misalnya mau ke tempat sini nih gitu kan, kita nggak perlu tanya manusia gitu ya. Kita hanya nanya ke robotnya, nanti kita sapa hello, nanti dia akan berhenti melihat kita, terus kita tanya dengan robot tersebut. Dan itu tidak memakai kontrol, dan itu memang otomatis. Dan uniknya pertama di situ. Yang kedua adalah bahwa semua gedung-gedung di Uni Emirat Arab itu tidak ada satupun yang tidak berwarna emas. Artinya walaupun bukan emas, warnanya tetap emas. Karena di Uni Emirat Arab sendiri mereka meyakini bahwa mereka mampu menjadi satu-satunya negara yang menjadi kiblatnya kemajuan ataupun kejayaan dunia, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah di Uni Emirat Arab itu ternyata mereka walaupun dia itu adalah negara yang para wisatawannya tidak hanya dari Asia, Eropa maupun Afrika, justru mereka ketika kita ingin interaksi dengan masyarakat setempatnya wajib berbahasa Arab gitu, bukan berbahasa Inggris. Bahkan negaranya tidak mewajibkan negaranya untuk berbahasa Inggris. Ketika kita mau komunikasi dengan mereka, ya silakan berbahasa Arab, bukan berbahasa Inggris. Itu sih uniknya. Ketika conference kita Inggris. Tapi ketika kita ingin misalnya
mau nanya tentang apa sih, gimana sih Dubai ini gitu ya, kita nggak bisa pakai bahasa Inggris, mereka nggak terima, bahkan mereka cuek gitu ya. Nah kita harus pakai bahasa Arab. Beruntungnya kemarin kita ada satu delegasi itu yang memang Arabnya fasih, sehingga beliau lah yang pertama adalah budaya tertib. Ya, jadi walaupun Dubai itu termasuk negara yang 24 jam metropolitannya, tapi tidak ada satu mobil pun yang berani melanggar lampu merah. Kenapa? Di sana itu rakyatnya sudah dibebaskan pajak, tetapi sangat diperketatkan regulasinya. Sehingga kalau saya sendiri dari sudut pandang ilmu hukumnya, justru tertib hukum di sana itu lebih luar biasa seperti itu. Kemudian juga menjaga budaya toleran. Walaupun Arab itu ataupun Dubai itu adalah negara dalam tanda kutip adalah negara dunia Arab, tetapi mereka tidak membatasi gerak ataupun tidak membatasi orang-orang lain untuk mengenal mereka, terkhusus di culture agamanya gitu ya. Walaupun tidak ada batasan secara khusus, mereka tuh membebaskan gitu sih. Bahwa hari ini yang pertama saya mengambil kesimpulan ketika saya di sana, kami 16 orang itu sudah terbuka cara sudut pandangnya terkhusus kepada dunia Arab gitu ya. Bahkan kita sendiri merasa bahwa mungkin ini yang dinamakan kemajuan modernisasi itu, negara yang benar-benar sudah sampai kepada tahapan era society 5.0 gitu ya. Sudah maju sekali. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, merubah sudut pandang bahwa selagi dia bukan negara yang menutup pintu masuk untuk negara lain, dia adalah negara yang terbuka. Justru Arab sudah mencontohkan seperti itu. Tidak negara yang mungkin kalau kita identikan, negara Arab adalah negara Muslim gitu ya. Bahkan Arab sudah membuka pintu itu seperti itu. Yang kemudian yang ketiga, saya bisa menyimpulkan bahwa hari ini kalau Indonesia ingin maju, salah satunya kuncinya adalah pertama pertahankan culture, pertahankan budaya. Kemudian budaya luar itu boleh saja masuk, tetapi tidak mendominasi. Yang menjadi arti penting adalah menjadi tuan rumah di negara sendiri, bukan menjadi tamu di negara sendiri. Begitu juga yang dicontohkan oleh Uni Emirat Arab. Mereka banyak para imigran, tapi imigran nggak bisa jadi bos. Seperti itu, mereka kasih batasan. Kemudian yang terakhir mungkin adalah dari cara mereka memanfaatkan framing dunia, gitu ya. Cara mereka memanfaatkan framing dunia yang hari ini mungkin lagi tentang masalah COVID-19, dan justru mereka di sana COVID itu tidak terlalu booming, artinya ya ada COVID tapi tidak terlalu di mainstream-kan. Jadi masyarakat di sana tetap menjalankan aktivitasnya dengan prosedur, tapi tidak menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya program pertukaran mahasiswa ataupun pelajar itu sangat banyak dengan berbagai lembaga-lembaga NGO baik yang di Indonesia maupun yang luar negeri. Yang terpenting manfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya. Contohnya di Instagram ataupun di Facebook. Nah, itu banyak sekali beberapa akun sosial media yang mereka juga punya dan mereka sangat rutin mengpost itu gitu ya. Artinya ketika mungkin punya senior ataupun sudah punya ternyata abang itu sudah pernah ikut pertukaran, coba sharing dan minta informasinya gitu sih. Kalau rencana pasca kegiatan ya ataupun pasca setelah selesai S1 pastinya mau S2. Lanjut jenjang pendidikan ke strata 2 khususnya di hukum tata negara, karena kebetulan saya kan konsentrasinya hukum tata negara sehingga ingin melanjutkan. Karena sifat programnya itu adalah pertukaran mahasiswa dan pemuda, jadi kita tuh masih boleh ikut walaupun tidak lagi S1, kita boleh submit dengan kategori pemuda. Dan saya kepingin juga karena nanti dia ada program ke Jepang, pingin juga ke Jepang dengan program yang sama. Dan pastinya pingin juga lah daftar di beasiswa baik itu PMDSU, LPDP dan beberapa beasiswa yang sudah diluncurkan oleh negara seperti itu. Untuk Sobat Unpad, mari terus semangat menggapai prestasi. Jangan takut berasal dari kampus yang kata orang kampus swasta nggak mungkin bisa untuk lebih berprestasi. Buktikan bahwa yang berprestasi adalah diri sendiri. Justru yang ingin menjadi sukses adalah diri sendiri. Maka pantaskan diri, bangun motivasi diri dari semangat diri yang terus membara untuk membuktikan bahwa kita bisa dan semua kita pasti bisa. Saya Muhammad Hidayah, ini adalah Orasi, obrolan menginspirasi. Bisnis UKM yang lagi malah jalanin itu adalah florist ya. Kayak dana hibah ya Kak, dana hibah sekitar 11 juta saya dapat. Kalau sebulan kira-kira ada
5 jutaan ada sih Kak, itu bersih ya.